Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiwati dengan NPM 2051165 dari KSAP 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran yang diampu oleh dosen Ibu Sarah Nurfazriyah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran. Apa sih perencanaan strategis itu? Perencanaan strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang timbul. Dengan konsep portofolio bisnis yang dilakukan dengan matriks. Di sini ada 4 matriks, yaitu matriks General Electric yang menggunakan 2 dimensi penting, yaitu market attractiveness atau daya tarik pasar dan competitive position atau posisi persaingan. Yang kedua ada matriks product life cycle, yaitu menggunakan fase-fase yang dikelompokkan menjadi fase introduction, fase growth, fase maturity, dan fase decline. Yang ketiga ada matriks BCG. Matriks BCG ini mendasar pada market share dan market growth rate. Yang keempat ada matriks Ansoff. Matriks Ansoff ini mengembangkan bisnis pada dimensi produk dan dimensi pasar. Yang selanjutnya ada analisa struktur pasar dan perilaku, yang dimana pasar ini sangat erat kaitannya sama konsumen. Dan proses keputusan membeli ini dari konsumen terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembeli, dan perilaku setelah membeli. Di mana proses pembelian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah, perumusan kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan pengajuan proposal, pemilikan pemasok, spesifikasi rutinitas pesanan, dan penilaian kerja. Nah, adapun di sini ya, proses keputusan pembeli. Gambar model proses pembelian ada 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kemudian langsung keputusan pembeli, dan perilaku purna beli. Kemudian ada riset pemasaran dan ramalan penjualan, yang dimana proses riset pemasaran ini diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menggabungkan data-data, terus melakukan prosedur sampling yang menghasilkan data, yang langsung dianalisis data tersebut, menghasilkan laporan, dan langsung di follow up terakhirnya gitu. Adapun di sini era baru informasi sekunder atau Internet World Wide Web. Yang pertama ada Internet, terus World Wide Web atau WWW, Uniform Reference Locator atau mesin pencari, dan database pada CD atau ROM. Kemudian yang terakhir ada survei internet. Selanjutnya segmentasi, target, dan positioning. Langkah-langkah dalam segmentasi pasar, target, dan posisi pasar diawali dengan identifikasi variabel yang menghasilkan mengembangkan profilnya gitu. Terus ada evaluasi tiap segmen dengan memilih segmennya, dan identifikasi penempatan dengan penetapan posisinya. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Yang pertama ada market leader. Di sini adalah pemasaran yang paling tinggi, perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Yang dimana arti leader sendiri adalah pemimpin gitu. Jadi ini pemasaran yang paling tinggi. Yang kedua ada strategi market leader. Yang ketiga ada strategi market challenge. Yang keempat ada strategi market followers. Yang kelima ada strategi market niche. Nah, adapun masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar.
yang mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan segmentasi dan penentuan pasar untuk perusahaan-perusahaan seperti kasus Coca-Cola, kasus Colgate dan Colgate Palmolive, McD, dan Nike yang memasarkan produk-produk yang serupa dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak negara yang berbeda. Nah, selanjutnya ada karakteristik jasa, yaitu tidak berwujud. Jadi si jasa itu memang tidak berwujud dan dikerjakannya oleh orang gitu. Contohnya seperti jasa kesehatan, itu dokter. Mereka dokter itu menjual jasa ya, bukan barang, dan jasa itu tak terpisahkan. Kemudian tak tahan lama dan keanekaragaman. Selanjutnya ada buruan pemasaran untuk jasa. Strategi produk jasa terdapat 3 jenis. Proses yang terjadi yaitu proses manusia, proses kepemilikan, dan proses informasi. Adapun strategi distribusinya meliputi kemudahan, jumlah toko dan distribusi langsung lawan distribusi tidak langsung, dan penjadwalan. Selanjutnya ada strategi promosi, meliputi penekanan pada pedoman yang nyata menggunakan sumber informasi perorangan yang menciptakan citra yang baik gitu. Untuk strategi harganya meliputi mendefinisikan unit konsumsi jasa berdasarkan kumpulan elemen atau tidak gitu. Selanjutnya ada analisa struktur industri. Ada 5 kekuatan yang bersaing menentukan kemampuan industri, yaitu pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti. Ini mengacunya kepada industri. Ada strategi generik ya. 3 strategi bersaing ini 2 dimensi yang mempengaruhi adalah keunggulan bersaing, biaya rendah, dan diferensiasi dan cakupan persaingannya, sasaran luas dan sasaran sempit. Ada 1 keunggulan biaya, 2 diferensiasi, 3A fokus biaya, dan 3B fokus diferensiasi. Selanjutnya ada pemasaran global. Intisari pemasaran yaitu menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Nah, keunggulan kompetitifnya adalah penawaran total yang dihadapkan pada persaingan yang relevan ini lebih menarik pelanggan gitu. Keunggulannya dapat muncul dalam unsur yang ditawarkan pelanggan seperti produk, harga, iklan, serta distribusi penduduk sendiri gitu. Pemasaran ini difokuskan untuk keberhasilan dalam menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif dari pemasaran domestik ke pemasaran global atau transnasional. Nah, di sini ada pemasaran domestik, pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran global atau transnasional. Dan ada beberapa kekuatan yang mendorong pemasaran tersebut, yaitu kebutuhan pasar, teknologi, biaya, mutu, komunikasi dan transportasi, daya tuas atau keunggulan yang dimilikinya dengan mengembangkan 5 tipe daya tuas, yaitu transfer pengalaman, transfer sistem, penghematan skala, pendayagunaan skala sumber daya, dan strategi global. Nah, ini kebalikannya ya. Ada kekuatan yang menghambat, yaitu perbedaan pasar, sejarahnya, kemudian kecocokan manajemen, budaya organisasi, dan terakhir kendali nasional atau hambatan untuk masuk ke suatu negara. Ada kekuatan yang mendasar bisnis internasional. Orientasi manajemen di sini meliputi orientasi etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa negeri asallah sendiri yang unggul gitu. Negeri istilahnya mah kayak pribumi lah gitu. Terus ada orientasi polisentris, yaitu keyakinan bahwa tidak disadari
eh, bahwa setiap negara unik dan berbeda cara untuk meraih sukses di negara adalah penyesuaian diri. Selanjutnya ada orientasi regional, yaitu orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Selanjutnya yang terakhir ada orientasi geosentris. Dibutuhkan manajemen yang berpengalaman internasional dan sejumlah besar yang bisa berkomitmen. Nah, persetujuan perdagangan regional ini adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi domestik ya, didasari pertumbuhan yang telah menciptakan kesempatan pasar. Dengan adanya kesempatan pasar menjadikan faktor pendorong gitu perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Nah, pada perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan penciptaan kesempatan pasar dalam negara asal. Nah, pertumbuhan ekonomi ini telah mengurangi penolakan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.